Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dida Waraswardana, selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 4. Anggota saya yang pertama, Cynthia Putri Hoirunisa, Raihan Akmal, Elisa Ratnasari, Faziratul Hawa, Asila Rizka Azani. Sebelumnya Kelompok 4 ini mengambil tema tentang antrian. Oke, bisa dilanjut slide selanjutnya. Baik, slide ini akan menjelaskan tentang software Arena tersebut. Silakan dijelaskan, kita mulai. Di sini program Arena adalah sebuah software simulasi yang diterbitkan oleh sistem modeling Crop. Software ini berbasis pada object oriented. Arena menyediakan alternatif dan template yang integrable dari model simulasi grafik dan model simulasi analisis yang dapat dikombinasikan untuk menciptakan model-model simulasi yang cukup luas dan bervariasi. Software ini menganut sistem drag-drop dan memiliki kemampuan animasi 2 dimensi. Di Arena, pengguna membangun model eksperimen dengan menempatkan modul atau kontak dengan bentuk yang berbeda-beda, yang mewakili proses atau logika. Garis konektor digunakan untuk menggabungkan modul-modul ini bersama-sama dan untuk menentukan aliran entitas. Sementara modul memiliki tindakan spesifik relatif terhadap entitas, aliran, dan waktu. Representasi yang tepat dari setiap modul dan entitas relatif terhadap objek kehidupan nyata pada pemodel. Data statistik seperti waktu siklus dan level WIP, yaitu work in process, dapat direkam dan dijadikan keluaran sebagai laporan. Oke, next. Selanjutnya ada konsep simulasi. Permasalahan kali ini akan membahas salah satu antrian di area pergudangan yang berasal dari perusahaan e-commerce oleh PT XYZ. Terjadinya antrian akibat dari banyaknya truk yang mengantri melebihi layanan kapasitas pintu pemuat yang tersedia. Truk dominan menumpuk di salah satu gate, sedangkan gate lain terjadi idle sehingga menyebabkan ketidakefektifan proses antrian. Simulasi ini dibuat untuk mengetahui pengaruh pintu pemuat terhadap efisiensi bisnis dan mengetahui sistem antrian pada pintu pemuat. Dengan demikian, simulasi ini dapat membantu menentukan sistem antrian yang optimal dalam menjalankan pelayanannya. Data sistem antrian pada area pergudangan PT XYZ berjenis satu antrian dengan banyak pintu pemuat yang tersedia sebanyak 3 pintu. Dengan waktu pengamatan operasi gudang yang tiap harinya berlangsung pada pukul 4 sampai dengan pukul 21. Distribusi data yang digunakan adalah distribusi berjenis eksponensial dengan data-data sebagai berikut. Untuk Cindy bisa di ACC dulu buat gue share screen. Pada kesempatan kali ini, saya Asila, perwakilan dari kelompok 4, akan mencoba melakukan simulasi antrian truk yang akan melakukan loading barang ke gudang pada PT XYZ. Sebelumnya di sini saya sudah coba membuat simulasi antrian tersebut. Mari kita buat ulang. Jadi pertama-tama kita pilih modul create.
Di sini bisa langsung di drag dan namanya saya ingin ganti jadi truk masuk karena akan masuk area gudang. Dan di sini kita ganti tipenya tipe expression dan satuan unitnya. Terus kita bisa okein. Terus kita pilih dulu ke modul hold dari di modul decision. Di sini kita bisa gantinya jadi antrian truk. Terus di sini kita bisa okein dulu. Ini karena belum mulai, jadi kita bisa delete dulu. Setelah itu kita masuk ke input-output, kita record. Ini kita bisa drag, taruh di samping antrian truk. Di sini kita mau ganti namanya jadi truk record. Karena dia fungsinya untuk menjumlahkan banyak truk yang akan masuk. Terus tipenya di sini kita bisa ganti jadi data yang kita miliki. Oke, terus kita pilih ke modul decision untuk memilih yang decide. Di sini decide kita bisa ganti jadi truk ke gate. Dan di sini kita pilih tipenya NY by condition karena kita punya 3 pintu gudang untuk loading barang. Terus kita bisa add dulu entity type-nya. Terus di okein. Di sini di antrian truk sama truk record udah bisa berlangsung, di sini belum. Dan di modul proses kita ada 3 proses. Untuk pintu 1, 2, dan 3. Kita langsung di sini bikin 3 pintu. Ini bisa kita dilihat dulu. Di proses 1 kita mau namainnya pakai gate 1 dengan actionnya itu stage delay release karena dia akan nge-stage si truknya dan nge-delay karena misalkan ada di gate itu ada proses dan nge-release setelah tadi. Terus di sini kita bisa add-nya itu resource, di sini kita ganti nama jadi gate 2. Terus kita langsung okein dan di light type-nya kita ganti expression, unitnya minute, dan edit. Kita lakukan sama di proses 2 dan 3. Actionnya stage delay release, expression, minute. Terus di sini resource-nya kita ganti gate 2. Okein, dan di sini untuk proses 3-nya bisa kita ganti D3, stage delay action-nya yang stage delay release. Di sini juga kita bisa tambahin D3, unit size-nya 1. Terus type-nya expression, unitnya minute. Terus setelah itu kita pilih menu di sini juga, pilih menu dispose. Bentar. Ini untuk truk setelah keluar dari antrian. Truk selesai loading barang. Terus ini kita bisa langsung sambungin. Dan setelah itu kita balik lagi ke modul hold, ya udah diganti jadi antrian. Pilih yang tipe scan for condition, terus conditionnya kita pilih both expression, pilih yang proses, number in proses, di sini gate 1 WIP sama dengan 0, atau kita jadikan sesuai dengan modul yang kita punya, sama dengan
artinya udah nggak ada antrian di sini. G3 sama dengan 0 atau G3 sama dengan 0. Sudah oke. Oke, terus kita pilih balik ke menu decide. Di decide kita pilih enui by condition, terus di sini kita bisa edit jadi expression, terus di sininya kita bisa buat in process, di proses, number in process, get work in process sama dengan 0, terus bisa langsung di okein dan ditambahin lagi entity type expression, build in process, di sini pilih yang in process ini bukan get 2-nya sama dengan 0. Udah kita okein. Oke. Terus untuk get 3-nya nggak usah karena dia buat other gate. Buat pintu yang lain. Setelah itu kita bisa sambungannya. Di sini kita bisa lihat ada gate 1 dan gate 2. Kita bisa langsung juga konekin ke sini. Dan ini buat other gate-nya ke sini. Setelah itu kita bisa masukin mode yang kita punya, expression-nya kita ganti sesuai data yang kita miliki. Kita ganti XPO, terus di gate 1-nya juga kita ganti BEID, di expression-nya, di 2-nya, expression-nya kita ganti ke RLA, di gate 3-nya kita ganti jadi GAM. Sesuai data yang kita punya. Terus di sini udah jadi tanggal kita running-nya, kita run terus pilih setup. Di sini replication length-nya itu 16 jam karena area gudang pagi sampai jam 9 malam. Hour per day-nya kayak gini, base time jadi mana, play terus oke. Di sini kita coba jalanin. Oh, ini mungkin kecepatan, bisa diulang. Ininya kita kecilin dulu biar kelihatan. Jadi seperti ini prosesnya. Nanti dia nunggu kalau udah langsung ngerilis, bisa dilihat di sini. Dan ini bisa diciptain kalau mau lihat hasilnya. Ini bisa kita lihat hasilnya. Di sini number out-nya rata-ratanya 3 sesuai sama yang awal. Terus di sini kategori by replication-nya datanya jadi ada semua. Sensitive-nya juga kelihatan datanya. Ada time, total time-nya. Terus di queue-nya, di antriannya kita bisa melihat gate 1 antriannya berapa, waiting time-nya berapa. Dan di sini kita juga bisa lihat dari yang resource-nya hasil ini. Gate 1, gate 2. Gate 2 dan gate 3. Udah sekian presentasi simulasi dari saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Asila dari presentasi simulasinya tadi. Oke, jadi kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat adalah penggunaan software Arena dapat mempermudah untuk melihat presentasi sistem antrian secara menyeluruh. Software Arena dapat membantu pembuatan sistem yang lebih efektif terhadap permasalahan antrian secara lebih spesifik. Setelah melakukan simulasi, antrian truk yang akan melakukan pemuatan barang di tiap gate mengalami perubahan sistem antrian.
Truk yang datang ke area gudang akan menggunakan satu antrian dibanding langsung mengantri di tiap gate. Lalu truk akan memilih gate yang sudah idle, sehingga proses antrian yang berlangsung dapat berjalan lebih efektif. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab perorangan dari kelompok kami yang membahas tentang penerapan software Arena. Yang pertama ada Cynthia Putri yang tugas dan tanggung jawabnya adalah editing dan recording video, dan Didawara selaku ketua kelompok membacakan kesimpulan, dan saya sendiri membacakan tentang software Arena. Dan yang keempat ada Lisa Ratnasari menyusun konsep simulasi, dan Fazriatul Hawa mengumpulkan data, dan Asila Rizky Adzani menjalankan simulasi. Jadi tugas dan tanggung jawab masing-masing semua berjalan dengan baik dan berhasil. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.